Bab 036. Riz. Suara centil itu membuyarkan lamunan Faris. Kemudian dengan cepat menghempas duduk di sebelahnya. Faris menoleh. Aish, Selena. Pasti perempuan cerewet ini akan mengganggu waktu tenangnya. Kita belum briefing. Gadis itu menyilangkan kaki jenjangnya sesaat setelah membenahi tatanan rok mini super ketat itu. Faris mengangkat bahunya. Lalu mengeluarkan bedak dari dalam tas, melirik sejenak. Loh, lesu amat, kemudian gadis itu bercermin memperbaiki penampilan. Kesal karena hanya dijawab dengan deheman gadis cantik itu mencibir. Riz, soal gosip lo sama Airin. Dan, rasa penasaran wanita itu mampu mengalihkan perhatian Faris. Ia sedikit menoleh dengan tatapan tidak suka. Ia tahu tatapan tidak suka itu, kemudian sedikit berdeham. Gue cuma penasaran aja, bener gak sih lo berdua ada hubungan? Berbicara santai sembari masih bercermin memperhatikan tampilannya. Kayaknya lo berdua gak cocok, deh. Merasa kesal karena diabaikan maka perempuan itu dengan sengaja menjatuhkan bedaknya tepat di depan Faris. Riz, ambilin, ucapnya centil. Mendengus kesal Faris pun berusaha meraih benda yang terjatuh tersebut. Hingga, Selena menjatuhkan kakinya sebelum ia sempat beranjak. Dan, ya, wajahnya pun tidak sengaja tertoleh menghadap paha mulus itu. Faris menghela nafas, sengaja banget sih, lo. Habisnya gue ngomong, lo malah cuekin. Sok ganteng tau gak? Selena bersungut. Riz. Menurut lo, gue gimana? Kesal karena tidak ada sahutan ia mencubit lengan itu. Riz. Apaan sih lo? Sedikit meringis dan mengusap lengannya. Menurut lo, gue gimana? Apa? Lo, gak tertarik gitu? Senyumnya mengembang penuh makna. Gue, dan, Selena dengan beraninya mengusik pangkal paha Faris hampir menuju senjatanya. Lo, ya? Faris sedikit terkesiap. Astaga, untung saja imannya kuat. Kalau tidak mungkin sudah dia makan wanita ini. Sabar Riz, ingat istri. Tuh, kan mengingat kata istri dia ingin segera cepat pulang. Gue bisa kok Riz, jadi pacar yang baik. Sel, gue gak butuh pacar, kenapa? Karena dia sudah punya istri. Selena memberengut, kemudian, pulang nanti bareng ya. Lo kok nggak ada di apartemen lo, beberapa hari ini? Lo di mana? Lagi-lagi jari lentiknya kembali bergerilya hampir menghampiri pusat sensitif itu. Faris menghembuskan nafas kasar. Selena benar-benar ingin mengujinya. Riz. Kini dia berucap manja. Astaga, lo berisik tahu. Jadi, mau kan? Kalau lo gak butuh pacar, gue mau kok jadi istri lo. Ucapnya penuh harap. Astaga, Faris hanya bisa menggeleng. Entah Selena ini berbicara serius atau tidak dia tidak terlalu peduli. Tapi tidak bisakah tangannya itu dikondisikan? Jangan sampai ada sesuatu yang terbangun di saat seperti ini. Bisa-bisa nanti dia pulang sebelum acara dimulai. Suasana pun tenang ketika sorak-sorai dan tepuk tangan itu selesai. Baiklah seorang Faris memang mampu membuat semua wanita berteriak histeris. Hos, apa kabar Faris? Makin ganteng aja. Kemarin kamu sempat heboh loh. Lalu ucapannya diakhiri dengan gelak tawa. Faris, kabar baik. Dia tidak ingin terlalu banyak bicara. Hindari saja sesuatu yang bisa menimbulkan sejuta pertanyaan lainnya. Hos, jadi, itu benar. Kamu punya hubungan sama Airin. Kalian memang pernah main film bareng, kan? Jadi ceritanya cinlok, nih. Rasa penasaran yang membumbung tinggi. Baiklah. Pertanyaannya langsung ke sana. Padahal tadi waktu briefing katanya tidak akan ada pertanyaan semacam ini. Orang-orang itu benar-benar telah membuatnya merasa terjebak. Faris, nggak kita cuma temenan aja. Jawabnya sesantai mungkin dengan sikap penuh ketenangan. Hos, oh, iya. Tapi yang kabarnya kalian makan malam waktu itu. Sang host mulai memancing. Faris benar-benar kesal, kenapa harus dibahas di acara on air seperti ini?
Host, semuanya pasti tahu kan? Gimana menurut kalian Faris sama Airin? Cocok nggak? Menanyai penonton, sembari memancing reaksi. Sontak saja pertanyaan tersebut ditanggapi berbeda oleh para penonton yang sebagian besar wanita itu. Cocok. Enggak. Suara nyaring teriakan penonton tersebut benar-benar memeka di telinga Faris. Baiklah Faris rasa dia telah mendatangi acara salah. Astaga, gosip, gosip. Host, kita ada buktinya, nih. Mari kita lihat fotonya. Sontak saja foto yang terpampang di layar besar itu kembali menarik perhatian penonton. Foto saat ia dan Airin sedang makan malam, di mana foto tersebut sempat diunggah oleh Airin beberapa saat yang lalu di akun media sosialnya. Lebih tepatnya ia yakin mereka mengambil foto itu dari media sosial Airin lengkap dengan bukti caption yang ada. Faris tidak tahu bagaimana cara mereka mendapatkan foto tersebut. Yang ia tahu Airin sudah menghapusnya setelah ia paksa waktu itu. Entahlah, Faris sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Dalam hati ia menggeram, dasar host ember. Host, oh, iya Faris. Kita juga ada kejutan nih, buat kamu. Apalagi ini. Dan, seketika mata Faris membelalak melihat kejutan yang dimaksud. Seseorang datang melalui pintu masuk. Gadis dengan membawa bunga itu. Airin. Host, oke, kita break iklan dulu sebentar, setelah itu baru kita lanjut lagi. Kalian penasaran, bukan? Tentang kedekatan Faris dan Airin. Tetap di acara Happy Show. Beberapa saat kemudian. Riz, please. Lo masih ada 2 sesi lagi setelah ini. Seorang staf wanita stasiun TV itu mencoba menghentikan Faris yang terburu-buru meninggalkan acara tersebut. Kalian bisa kasih alasan apapun. Bilang aja kalau gue ada urusan mendadak. Ucapnya dengan langkah terburu-buru. Riz, tolong dong, kerjasamanya. Salah satu staf laki-laki ikut menyusul. Mendengus kesal, Faris pun menghentikan langkahnya dan berbalik. Kenapa lo gak konfirmasi dulu sama gue, untuk ngebahas hal kayak gitu tadi? Terus kejutan. Kejutan apa? Lalu mata itu tak sengaja melirik Airin yang berdiri menatapnya dari kejauhan. Ark, Faris benar-benar tidak habis pikir. Sudahlah dia pusing sendiri. Riz, tolong, paling nggak lo selesain acara ini dulu. Staf wanita itu terus memohon. Sorry, gue gak bisa. Lalu berbalik kembali dan meneruskan langkahnya cepat. Faris. Riz, tunggu. Faris tahu betul suara nyaring yang sedang memanggilnya itu. Maka dia harus meneruskan langkahnya. Haritano dan putrinya sama saja. Dia benar-benar geli dengan kedua anak dan ayah itu. Setelah penawaran Haritano yang menurutnya tidak masuk akal itu dia tolak beberapa hari yang lalu, rupanya tidak membuat putrinya itu jera. Mencintai putrinya. Gila, ayah dan anak sama saja. Padahal dia sudah berusaha mengabaikan. Dan, malam ini orang-orang malah mengaturnya untuk bertemu gadis itu, dalih-dalih memberinya sebuah kejutan. Kejutan yang tepatnya malah membuatnya ia terkejut. Menghidupkan mesin mobilnya dengan segera, lantas dia pun secepat mungkin meninggalkan tempat tersebut. Ark, Faris rasanya ingin sekali berteriak kencang, membelah ibu kota. Faris memberikan kunci mobilnya pada security rumah. Kemudian bergegas ia segera masuk ke dalam. Kepalanya benar-benar terasa pusing. Ia ingin segera sampai ke dalam kamar. Aneh. Dia merasa hari ini telah mengalami hari yang aneh. Persoalan Airin entah kenapa seolah selalu membuatnya seperti ini. Ada apa dengan perempuan itu sebenarnya? Kenapa ia selalu mengusiknya seperti ini? Lama-lama ia bisa lelah. Dan, beberapa saat kemudian dia telah sama di pintu kamar. Lalu, brak. Gadis yang sedang selonjoran itu terkejut. Buku yang ia pegang pun hampir saja terjatuh. Ih, ngagetin. Amira merasa jantungnya akan copot saat itu juga. Memang tidak bisa ya Faris membuka pintu dengan pelan. Berjalan dengan langkah gontai, Mir. Terduduk di sisi ranjang itu dengan tatapan seolah-olah sayu.
Kenapa? Bisa kan buka pintunya pelan-pelan? Kalau aku jantungan gimana? Amira mengelus dadanya pelan. Wajahnya masih syok karena kaget. Dan, grab. Amira mengerjap bingung. Laki-laki itu langsung menghambur memeluk. Buku yang ia pegang pun segera ia taruh di atas meja samping tempat tidur mereka. Peluk Mir. Faris menaikkan kakinya ke atas ranjang. Lalu berbaring di samping Amira dengan masih memeluk wanita itu erat. Mandi dulu. Tolaknya mendorong tubuh itu pelan. Nanti Mir, abang mau dipeluk sama kamu. Ih, Amira mengernyit geli. Tumben Faris bertingkah seperti ini. Abang, kenapa? Amira mulai mengelus rambut halus itu. Wangi khas samponya masih tercium, padahal sudah seharian. Capek, Faris merengek. Baik, baik ada yang kelelahan rupanya. Perlahan Amira mulai membalas pelukan tubuh itu dengan erat. Sepertinya ia dapat merasakan kalau tubuh yang lebih besar darinya itu memang sedang lelah. Yang erat peluknya, kali ini rengekannya terdengar berlebihan di telinga Amira. Idih. Namun, Amira masih menuruti permintaan itu. Ia pun semakin mengeratkan pelukannya pada laki-laki yang sedang bertingkah seperti bayi besarnya yang sedang lelah. Kap, sayang, sayang. Ingin sekali Amira mengatakan itu sambil mengelus-elus punggung Faris. Tapi entah kenapa rasanya ia jadi geli sendiri. Maka dari itu Amira hanya bisa tersenyum memikirkannya. Ish, apaan sih, dia ini? Pasti aneh, kan kalau dia melakukannya. Abang. Amira mencoba mengguncang tubuh Faris. Namun tidak ada pergerakan. Didengarkannya nafas itu mulai teratur. Maka Amira membiarkan Faris tertidur sejenak di pelukannya. Kenapa dibiarkan sejenak? Karena Amira harus membangunkannya untuk mandi setelah itu. Dia tidak ingin Faris tertidur dengan masih memakai baju yang dipakai sedari tadi pagi. Ia elus kepala itu pelan. Amira tersenyum. Faris benar-benar memiliki rambut yang halus. Lalu ia menyentuh telinganya. Ia baru sadar kalau Faris memiliki telinga yang terus memerah. Itu mungkin karena kulitnya sangat putih. Perlahan ia mulai menurunkan kepalanya. Awalnya hanya ingin mengendus wangi rambut itu. Namun, ia malah mengecup puncak kepala Faris. Jadi, ini yang Faris rasakan saat menciumi puncak kepalanya. Apa karena wangi samponya? Atau karena, sayang, entah kenapa tiba-tiba Amira jadi tersipu sendiri. Dasar gila. Tapi, wajah Faris yang sedang tidur begini memang enak dipandang. Sangat tenang dan indah. Berlebihan tidak sih, kalau ia mengatakan itu. Tuh, kan dia tersipu kembali. Amira tidak menyangka dia jadi gampang seperti ini saat bersama Faris. Tempat ia akhirnya menemukan kebahagiaan. Ia merasa kalau sekarang Faris adalah hidupnya. Entah bagaimana jadinya jika ia tanpa laki-laki ini. Amira tidak bisa membayangkannya. Rasanya ingin menangis, ia tidak ingin kehilangan lagi. Ia kecup pipi itu pelan hingga akhirnya mata yang terpejam itu pun terbuka. Faris sedikit menggeliat, membuat Amira seketika melonggarkan pelukannya. Abang tidurnya lama, iya. Sangat terlihat wajah itu masih ngantuk. Amira menggeleng pelan, kemudian mengelus pipi Faris dengan jarinya. Sadar ada sentuhan lembut di wajahnya, Faris lalu menyentuh tangan itu. Bersitatap lama dengan mata pemiliknya. Amira tersenyum. Ia menikmati bagaimana cara Faris menatapnya. Ditatap sedalam itu membuat ia kembali tersipu. Ia tidak akan mengelak, karena memang seperti itu adanya. Namun, seketika Amira tersadar. Ia pun mendorong tubuh itu dari pelukannya. Mandi dulu, ucapnya dengan mode galak. Malas, capek, merengek lagi sengaja ingin dimanja. Ih, aku gak mau ya tidur sama abang, kalau nggak mandi. Bentar, dikit lagi. Ih, sekarang, nanti ketiduran lagi. Seketika Faris menjauh saat gadis itu kemudian menyentak tubuhnya pelan. Beringsut malas. Akhirnya dengan masih menahan kantuknya Faris pun beranjak. Tubuhnya benar-benar lelah. Tapi mau bagaimana lagi dia harus segera mandi. Daripada bidadarinya tidak mau ia dekati.
Nantinya dia sendiri yang merana. Beberapa saat kemudian, tubuh itu pun telah segar abis diguyur air. Setelah menggantung handuknya, Faris kembali menghampiri Amira dan duduk di sis ranjang. Amira langsung membuka mata saat ia rasa Faris telah selesai mengganti pakaian. Bukan apa-apa, ia hanya belum terbiasa melihatnya. Mau makan? Tawaran Amira yang membuat Faris menggeleng pelan. Emang nggak lapar? Kembali menggeleng. Mau tidur sambil dipeluk. Kemudian merebahkan diri di samping sang istri. Ia mulai meraih tubuh itu kembali. Mir, rengeknya menyuruh Amira berbaring. Hingga tanpa sadar Amira sampai geli mendengarnya. Akan tetapi, walau begitu sang istri pun nurut. Tubuh mungil itu kembali terkurung. Beradu kulit dengan kulit dingin yang baru keluar dari kamar mandi itu. Mir, ucap Faris dengan mata terpejam. Jangan percaya berita yang gak jelas ya. Amira sontak mengangkat kepalanya. Maksudnya? Lalu mata Faris terbuka kembali, abang gak mau kamu salah paham lagi. Kenapa? Tanyanya lembut. Pokoknya apa yang kamu lihat tentang abang di TV ataupun medsos jangan dipercaya ya. Amira sontak mengernyit. Mir, jawab. Amira memang tidak paham apa maksud Faris. Namun tanpa sadar kepalanya mengangguk. Tertidur. Melihat gadis yang sedang sibuk mondar-mandir itu dari ranjang sudah jadi kebiasaan Faris selama lebih dari 1 bulan ini. Ia akan bangun tatkala terdengar suara percikan air dari kamar mandi dan juga suara lemari pakaian yang dibuka dan ditutup dengan buru-buru. Siapa lagi pelakunya kalau bukan sang istri yang selalu merasa dikejar-kejar waktu itu. Dan, juga wangi parfum lembut itu, yang selalu mengusik indera penciumannya. Lebih daripada itu, melihat Amira sesibuk itu selalu membuat semangatnya tumbuh. Padahal pagi itu tubuhnya masih pegal-pegal karena kegiatannya kemarin. Tapi demi melihat istri tercinta di pagi hari dia pun berusaha untuk membuka matanya. Menggeliat lalu memanggil sang bidadari dengan manja, Mir. Alis Amira terangkat sebelah. Ia tidak ingin menatap wajah Faris saat itu. Entah kenapa kilasan kejadian semalam tiba-tiba membuatnya malu. Kilasan saat tiba-tiba dia ditinggalkan tidur saat mereka akan melakukannya itu kembali. Laki-laki yang baru terbangun itu pun duduk sembari bersender sisi ranjang. Rambutnya acak-acak dengan muka bantal yang diam-diam Amira lirik masih bisa membuatnya tersipu. Baru bangun saja ganteng, suami siapa sih ini? Amira kembali berpaling saat merasa tiba-tiba Faris menatapnya. Faris tersenyum sumringah lalu menggeliat. Rasanya ia masih merasa nyeri di tubuhnya. Rasa kantuknya pun masih terasa saat itu. Untung semalam dia mandi dulu sebelum tidur sehingga bisa tidur dengan nyaman. Saat Amira beranjak setelah memakai sepatunya, Faris yang masih menahan kantuk membelalak dan mencoba menghentikannya. Tunggu Mir, biar abang antar. Amira mendadak menghentikan langkahnya lalu menoleh. Nggak usah, abang tidur aja lagi. Kayaknya masih ngantuk. Nggak kok Mir, tapi menguap. Tuh, kan, abang tuh masih ngantuk. Entar pas di jalan malah ketiduran lagi kayak semalam. Ucapnya dengan wajah datar. Faris ingat semalam dia memang ketiduran karena terlalu lelah. Tiba-tiba Faris ingat sesuatu. Lalu Faris mulai menerka, kamu gak marah? Amira sontak menoleh, marah kenapa? Gara-gara semalam kita nggak jadi. Amira mengerjap, tidak jadi apa? Maaf ya Mir, semalam abang ketiduran. Menelisik sejenak, maksudnya. Semalam kamu tiba-tiba ditinggal tidur. Padahal semalam kita mau. Lalu sadar akan maksud ucapan Faris, siapa yang marah? Sambarnya cepat lalu tersipu. Siapa juga yang marah karena kegagalan semalam? Jangan mengada-ada. Nanti malam kita ulang deh. Menaik turunkan alisnya. Kemudian melempar tatapan aneh.